Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit. Selamat datang di channel saya. Balik lagi ya di channel ini, tempat dimana kita sama-sama ngebahas hal-hal aneh, unik, terus kadang serem juga dari masa lalu. Karena masa yang akan datang belum tentu ya. Hari ini tuh kita bakal ngobrolin soal hukuman yang aneh banget sih menurut saya. Jadi bukan disiksa pakai cambuk, bukan dijemur di bawah matahari, tapi kayak cuma ditetesin air doang gitu. Itu bisa banget ngebunuh. Kalian nggak salah denger ya, bener-bener cuma ditetesin air. Tapi jangan diremehin dulu kekuatannya. Karena di zaman Cina kuno, tetesan air ini tuh jadi salah satu alat penyiksaan yang bisa bikin orang gila. Seriusan deh, bisa bikin orang jadi gila. Mau tahu caranya gimana? Yuk kita mulai. Oke nih ya, sebelum kita bahas lebih jauh, kalian pasti penasaran dulu nih, apa sih sebenarnya hukuman tetesan air? Itu tuh dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Chinese water torture. Jadi walaupun sebetulnya masih jadi perdebatan sih ya, ini tuh apakah asalnya emang benar-benar dari Cina atau dari Eropa. Tapi karena bisa dibilang ini tuh udah terlanjur melekat banget dengan Cina kuno, jadi udah deh kita anggap aja ini emang dari Cina gitu ya. Jadi cara kerjanya tuh gini nih, orang itu, si tersangka itu bakalan diikat sampai nggak bisa gerak, terus biasanya dibaringin gitu telentang, udah gitu di atas dahinya itu dipasang ember atau bambu kecil yang isinya air. Dan jelas ya, air itu tuh bakal netes satu persatu pelan-pelan ke dahi orang itu. Kelihatannya nggak serem ya, atau nggak sakit gitu ya, kayak ya udah hujan rintik-rintik doang ditetesin kayak embun lah. Tapi bayangin, kalian tuh nggak bisa gerak, kalian nggak bisa tidur, kalian nggak tahu kapan ini semua bakal selesai gitu, dan tetesan air itu terus sampai kalian tuh bisa kehilangan akal sehat. Saking kayak stres aja gitu terus-terusan kayak gitu terus. Yang jadi pertanyaan, kok bisa sih cuman air netes-netes doang bikin orang jadi tersiksa? Saya juga awalnya mikirnya gitu ya. Tapi ini menarik banget sih menurut saya. Jadi secara psikologis katanya, si tubuh kita tuh bisa banget beradaptasi sama banyak hal. Pinter nih, kita punya tubuh yang cerdas. Tapi kalau gangguannya teratur, berulang-ulang, bersifat repetitif, dan nggak bisa diprediksi, nah itu tuh bisa jadi masalah yang besar. Jadi tetesan air ini tuh jadi kayak semacam torture of anticipation, ngerti nggak? Jadi kalian tuh bakal tahu nih bahwa bakal ada yang netes nih ke kepala gua gitu kan, tapi kalian nggak bisa nebak kapan persisnya si tetesan itu bakal menetes. Jadi kadang-kadang lambat, kadang-kadang cepet, kadang-kadang 2 tetes bareng-bareng, kadang-kadang cuma 1 doang. Jadi otak kalian nih yang udah tahu stres, yang udah bakal overthinking duluan terus-menerus, itu terus-terusan mikirnya tuh kapan nih tetesan berikutnya. Sekarang gitu, oh ternyata belum. Sekarang nih ya, belum juga gitu loh. Nyampe akhirnya kepala kalian tuh bukan cuma basah, tapi ngebul karena mikir juga gitu, overthinking. Dan secara fisik, karena satu titik yang kena terus-menerus, itu kulit bisa iritasi dong. Cobain aja deh, bolong lo, blubang lama-lama. Bisa iritasi, jadi merah, perih. Ya belum lagi gitu ya, maksudnya nggak bisa tidur. Karena ini kan terjadi si hukumannya entah berapa lama gitu, tergantung kesalahan, tergantung vonis gitu. Selain nggak bisa tidur, kita nggak bisa makan juga, udah gitu diikat selama berhari-hari. Jadi itu kombinasi yang sempurna antara kelelahan fisik, stres mental, itu tuh jelas lah bisa bikin orang akhirnya berhalusinasi dong. Bisa teriak-teriak sendiri ya kan, bahkan kayak udah nyerah, udah nggak mau, udah nggak pengen lagi melakukan hal tersebut, tapi terus-terusan. Nah sekarang kita bakal masuk ke pertanyaan penting. Sebenarnya asal hukuman tetesan air ini tuh dari mana sih? Dari Cina beneran atau bukan? Jadi walaupun dikenal sebagai Chinese water torture, jadi ternyata sumber sejarahnya itu nggak sepenuhnya berasal dari Cina. Jadi katanya disebutkan di beberapa catatan sejarah gitu, justru menunjukkan bahwa metode ini tuh kemungkinan pertama kalinya itu dijelaskan oleh seorang penulis dari Italia di abad ke-16. Namanya Hippolytus de Marsilis.
Nah, Hippolytus ini adalah seorang ilmuwan, ahli hukum juga. Dia tuh hidup di zamannya Renaissance. Dan dia nulis tentang berbagai metode interogasi dan penyiksaan. Nah, salah satunya ya hukuman tetesan air ini. Yang menurut catatannya, dia itu pernah ngamatin bagaimana tahanan yang ditetesin air tadi secara terus-menerus itu lama-lama akan kehilangan kewarasannya. Gak perlu lama, dalam jangka waktu beberapa hari aja. Nah, terus kok bisa-bisanya metode ini dikaitin sama Cina? Nah, jadi gini, Cina kuno itu tuh emang terkenal sebagai salah satu peradaban dengan sistem hukum yang hukumannya itu bisa dibilang kompleks, terus brutal juga kan. Kalian pernah denger gak sih istilah death by 1,000 cuts? Pernah kan? Itu kan dari Cina. Namanya lynching. Dan itu adalah metode eksekusi yang sadis banget. Jadi tubuh seseorang tuh dipotong sedikit demi sedikit sampai akhirnya mati. Ini juga 1,000 cuts. Jadi, nah dunia barat ini tuh udah punya kesan. Oh, Cina itu penuh penyiksaan sadis dan eksotik gitu. Jadi, ya pas dong dengan metode tetesan air ini yang mulai ramai dibicarakan banyak orang gitu kan. Jadi langsung deh dikait-kaitkan dengan Cina tadi yang memang punya latar belakang suka bikin hukuman yang kayak gitu. Belum lagi ada kemungkinan metode ini tuh memang ya pernah juga sih dipakai di Cina kuno gitu secara lokal walaupun nggak ada dokumentasinya gitu ya, nggak sebanyak metode lain. Ingat ya, Cina itu punya filosofi hukum yang mendalam loh. Banyak sistem hukum mereka itu berdasarkan konsep keseimbangan dan simbolisme. Dan air sendiri di budaya Cina itu punya makna yang mendalam juga. Jadi menurut mereka air itu kan bisa lembut, bisa tenang, tapi juga bisa menghancurkan. Kalau dikasih waktu gitu ya lama-lama bisa mematikan gitu kan. Coba bayangin, air bisa ngerusak batu karang kalau netesinnya terus-menerus selama ratusan tahun, ya kan? Batu bisa bikin lekukan. Kata saya juga bisa bolong nih lama-lama dahi kalau terus-terusan ditetesin. Nah, filosofi itulah yang dipercaya melandasi pemikiran di balik hukuman tersebut. Jadi walaupun mungkin bukan asli dari Cina bener tok ya, tapi konsepnya ini tuh ya bisa dibilang cocok lah sama pola pikir Cina yang ya Cina kuno pada waktu itu gitu ya. Soal waktu, soal tekanan, soal kehancuran perlahan, makanya ya penderitaan gitu kan. Makanya dinamain Chinese Water Torture. Ya akhirnya nempel terus deh nyampe sekarang. Terkenal ya dari Cina gitu. Sekarang kita bahas siapa aja sih yang biasa kena hukuman ini. Nah, pertama nih, penting banget buat diketahui. Hukuman ini tuh bukan buat semua orang. Jadi, ini bukan jenis hukuman yang dipakai buat maling ayam, buat nyopet di pasar, atau rakyat biasa gitu. Bukan ya. Ini tuh biasanya hukuman yang dipakai atau ditargetinnya ke orang-orang penting. Atau yang dianggap berbahaya secara politik. Orang-orang yang berpengaruh, contohnya mata-mata asing yang biasanya mereka tuh dituduh menyusup gitu ya, kayak ke wilayah kerajaan kan gitu zaman dulu, atau pejabat yang membangkang, atau kayak ya dia pernah dicurigai lah gitu punya niat memberontak, koruptor pada masanya, terus tahanan-tahanan perang. Jadi karena mereka nganggapnya kan pasti nyimpen informasi penting tentang musuh kan gitu ya, yang kayak gitu-gitu untuk kayak bantu supaya bisa menginterogasi juga. Kenapa mereka yang dipilih? Ya karena tujuan dari hukuman ini bukan cuma menyiksa secara fisik ya, tapi juga merusak dari secara mentalnya. Coba kalian bayangin aja nih, seorang jenderal perang gitu kan, biasanya ngatur pasukan, biasanya ngelawan musuh, terus tiba-tiba diikat, telentang, gak bisa gerak, gak bisa ngapa-ngapain, terus ditetesin air terus-menerus. Jadi mereka tuh bukan disiksa untuk dilukai gitu, tapi buat kayak dibikin merasa powerless, mereka nggak bisa apa-apa, dihilangin kekuatannya. Ya kalian nggak akan bisa lawan kan, nggak akan bisa kabur juga udah tertawan kayak gitu. Kalian cuma bisa nunggu tetesan berikutnya, kapan ya? Kita tahu nih, kita nyadar bahwa tetesan yang selanjutnya itu bakal datang, tapi kapan gitu. Dan ini jadi senjata psikologis, karena mereka yang kuat secara fisik, justru kan itu bakal lebih hancur ya secara batin gitu kan. Ketika mereka yang nggak bisa mengendalikan situasi tersebut ketika memang kekuatan fisik mereka tidak bisa digunakan. Nah, selain itu,
itu, metode ini juga nggak ninggalin bekas luka fisik yang kelihatan gitu kan. Karena buat negara-negara yang pengen jaga image atau nggak mau kelihatan brutal secara langsung, nah hukuman ini tuh jadi pilihan halus. Padahal efeknya jauh lebih mengerikan karena yang diserang adalah mental. Dari zaman dulu aja udah semengerikan itu ya. Tapi tadi kalau misalnya salah satunya adalah koruptor, kayaknya kalau diterapkan di Indonesia bagus juga ya kayak gitu. Selain hartanya yang disita, coba deh mereka dipakein hukuman ini juga ditetesin air aja udah sampai emang mentalnya keganggu. Nah sekarang nih kita bakal ngomongin efek jangka panjang ya. Karena banyak orang mikir, paling juga cuma capek doang gitu doang, kok takut, hukuman apalah, basah-basah doang. Jangan salah, kenyataannya nih, efek psikologis dari hukuman tersebut ini bisa parah banget dan bisa permanen. Nyerangnya bukan fisik, luka fisik bisa banget sembuh separah apapun, tapi luka psikis. Jadi banyak catatan dan testimoni, baik dari zaman dulu gitu ya, maupun dari eksperimen modern yang bilang kalau setelah mengalami penyiksaan tersebut, orang nggak bisa tidur lagi. Ada yang terus ngerasa ada tetesan air di kepalanya, padahal nggak ada apa-apa. Trauma loh. Jadi terus-terusan merasanya seperti itu. Terus ada yang mulai berhalusinasi. Jadi katanya ngedenger suara air terus, ngerasa kepalanya berlubang. Ya itu dicurigai jadi gila beneran ujung-ujungnya. Karena ya gitu terus-terusan deh gitu sih mentalnya. Jadi si otaknya juga udah mikirnya tentang tetesan air terus. Bahkan ada juga nih katanya cerita tentang tahanan yang udah dilepas nih ya abis disiksa gitu. Itu dia langsung nangis, dia ketakutan, udah gitu ngurung diri gitu di pojokan karena nggak bisa percaya kalau semuanya udah berakhir gitu. Saking kayak udah gitu ini gitu ya. Jadi secara medis ini tuh disebut dengan trauma ekstrim dan kadang masuk kategori PTSD berat. Dan karena gangguannya datangnya pelan-pelan gitu kan ya, pelan-pelan tapi secara terus-menerus, jadi otak kalian tuh nggak punya kesempatan buat sembuh karena terus-terusan repetitif kan. Bayangin, cuman tetesan air kalau dikasih cukup waktu dan pengulangan itu bisa banget ngerusak isi kepala manusia. Gila nggak? Kalian mungkin penasaran ya, emang ada yang pernah nyobain gitu di zaman modern kayak sekarang? Karena kan itu dipakainya di zaman Cina kuno ya. Jawabannya ada banget. Jadi beberapa ilmuwan nih, ilmuwan psikologi ya, itu tuh sengaja pernah nyoba bikin simulasi penyiksaan tetesan air seperti ini, yang tentunya dengan kondisi yang aman dan diawasi ketat karena mereka butuh riset gitu kan. Jadi contohnya, ada eksperimen yang dilakukan di Amerika Serikat itu sama tim psikologi gitu di tahun 1950-an. Zaman-zamannya perang ya, World War II. Mereka tuh pengen tahu seberapa kuat dampaknya. Nah mereka minta relawan nih duduk diem, udah gitu air ditetesin pelan-pelan ke dahi mereka selama beberapa jam. Beberapa jam aja loh, jauh banget sama tersangka-tersangka yang ditetesin airnya selama berhari-hari. Ini cuma beberapa jam aja. Hasilnya dalam waktu 1 jam aja udah kayak lagu Audi. Beberapa relawan mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah, mulai gusar. Setelah 2-3 jam, banyak yang mulai ngerasain stres ekstrim dan minta eksperimennya dihentikan. Senggak kuat itu loh, sama tetesan air doang. Beberapa bahkan tuh ngerasa kayak nggak bisa mikir jernih, kayak kehilangan arah. Mereka langsung kayak nggak ngerti lagi. Dan ini masih dalam kondisi eksperimen loh. Nggak ada ancaman ya, nggak ada tekanan, nggak ada pengikatan. Dan mereka juga kayak ya udah bisa berhenti kapan aja, tinggal pergi aja gitu karena nggak diikat. Bayangin kalau itu kejadian beneran di penjara, kalian nggak tahu kapan berhentinya gitu kan, dan kalian nggak punya pilihan selain nunggu, menduga-duga ini kapan ya netes lagi. Oh kayaknya sekarang, oh ternyata bukan. Kapan sih sekarang kah? Bukan lagi, kayak gitu. Yang kita kira, oh nggak ada nih, netes gitu. Selain eksperimen langsung, beberapa film dokumenter juga pernah nih nunjukin simulasi yang kayak gini. Nah efeknya itu hampir selalu sama, yaitu ke gangguan mental. Bertahap ya, mulai dari rasa kehilangan kontrol penuh atas tubuh dirinya sendiri. Jadi itu kehilangan lah kesadaran. Jadi bisa dibilang nih penyiksaan ini tuh nyerang pusat kendali kita, yaitu otak langsung. Dan gak ada yang lebih mengerikan dari kehilangan kendali atas pikiran kalian sendiri, karena ya itu udah ya, bisa apa? Gila lah.
Sekarang pertanyaan terakhir yang sering muncul nih ya. Apa hukuman ini masih dipakai di zaman sekarang? Jawabannya ya, secara resmi sih. Secara resmi dan terbuka nih ya, yang diketahui gitu. Enggak ya, yang diketahui. Tapi kalau secara diam-diam mungkin iya masih ada. Tapi saya setuju sih kalau di Indonesia diberlakukan juga ya. Kenapa? Karena katanya metode kayak gini tuh susah untuk dibuktikan. Jadi karena nggak ada luka, nggak ada bukti fisik ya. Tapi korbannya rusak mentalnya kan gitu. Jadi beberapa laporan dari organisasi HAM internasional itu nyebutin kalau di beberapa penjara rahasia, terutama kayak di negara dengan sistem intelijen yang kuat gitu ya, metode serupa ini tuh masih dipakai. Walaupun udah dimodif lah gitu, nggak sama-sama banget. Contohnya nih, jadi mereka tuh melakukan penahanan gitu dalam ruangan sempit, terus pakai suara tetesan air. Bukan pakai airnya ya, pakai suara tetesan air yang nggak berhenti. Jadi penerangannya 24 jam nonstop, otomatis bikin tahanan tuh nggak bisa tidur. Bunyi alarm tuh acak setiap 10 menit. Bahkan kondisi isolasi total di ruang kosong, di mana satu-satunya suara itu cuman suara air netes. Intinya ya bukan airnya lagi, tapi ritme gangguan mental yang konsisten dan nggak bisa ditebak. Jadi walaupun kita udah hidup nih di era teknologi tinggi, itu manusia tuh masih pakai cara kuno gitu buat ngalahin manusia lain, bukan dengan kekuatan, bukan secara fisik, tapi dengan tekanan batin. Karena kalau udah nyerang kayak gitu udah bakal kalah pertahanan fisik. Udah lebih dari 50% loh kekalahinnya. Dan semua itu dimulai dari sesuatu yang sederhana, setetes air. Coba, ngeri nggak sih? Kalau menurut saya ngeri banget ya, seberpengaruh itu loh. Jadi nih ya, kadang sesuatu yang kelihatannya sederhana banget, kayak air netes doang gitu kan, itu tuh bisa jadi alat penyiksaan yang luar biasa kejamnya. Karena nyerangnya langsung ke mental. Dan pada akhirnya, bukan cuma tubuh gitu kan yang bisa disiksa, tapi juga pikiran. Coba bayangin, kalian diikat, nggak bisa ngapa-ngapain, dan satu-satunya hal yang terjadi cuman air yang netes ke dahi kalian setiap beberapa detik tanpa henti, selama berjam-jam, selama berhari-hari, dan kalian nggak tahu kapan semua itu bakal berhenti. Kapan sih berakhirnya? Ngeri kan? Nggak heran sih kalau banyak orang yang bilang hukuman tetesan air ini adalah bentuk penyiksaan paling sunyi, tapi paling mematikan juga. Ngeri ya tuh? Coba gimana menurut kalian? Ngeri apa cemen? Atau malah lebih serem karena pelan-pelan gitu dan bikin stres gitu? Coba tulis di kolom komentar karena saya ingin tahu isi otak kalian seperti apa. Kalau misalnya kalian suka sama tema-tema kayak gini, boleh di like, comment, share, subscribe. Makasih banyak untuk yang udah nonton video saya kali ini. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting banget. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.